Pak Tony, kami dari kelompok studi kasus bahanmaterial.com. Saya Khalifah Mubar Orlando, teman saya Cecilia Cheng, dan juga Sultan Said Abdurrahman. Next. Nah, untuk website ini apa sih Pak? Website ini adalah sebuah situs web yang menyediakan layanan penjualan material konstruksi secara daring untuk memudahkan konsumen mendapatkan kebutuhan bahan bangunan tanpa harus datang ke toko fisik. Melalui platform ini, proses pembelian menjadi lebih efisien, praktis. Lalu aplikasi ini dirancang dengan fokus pada user friendly, efisiensi transaksi, serta tampilan termuka, menarik dan responsif. Next. Nah, di sini ada alur cara melakukan proses bisnisnya adalah yang pertama ada dari mulai, yaitu mencari dan memilih produk, setelah itu memasukkannya ke keranjang belanja, setelah itu melakukan checkout dan pembayaran, setelah itu ke pengolahan stok dan pengiriman, setelah itu layanan tunai jual, setelah itu selesai. Di sini ada ERP-nya. Nah, entitasnya itu ada sama produk, kategori, stok barang, gudang, ukuran, brand, pelanggan, pemesanan, pembayaran, pengiriman, kurir, berita, dan juga ulasan. Next. Nah, di sini di logical database-nya ada tabel kategori yang memiliki relationship one-to-many kepada produk, yaitu ada selanjutnya table brand, relationship one-to-many dengan produk, ukuran produk, table gudang dan juga table stok barang, table produk dengan table stok barang, table pelanggan dengan table stok pemesanan, table pemesanan dengan detail pemesanan, pemesanan pembayaran, itu semua one-to-many, dan juga kurir dan juga pengiriman, pelanggan dan juga ulasan, produk dan juga ulasan, admin dan juga berita, pelanggan dan juga berita. Setelah itu ada pemesanan dan pengiriman, relationship-nya itu one to one. Lalu ada pembayaran dan table pengiriman, relationship-nya itu one to one. Oke, selanjutnya UI UX-nya akan dijelaskan oleh Thomas Suto. Baik, sekarang adalah penjelasan mengenai UI UX. Kita mulai dari bagian front end. Jadi bisa dilihat di tampilan homepage kita menyediakan berbagai informasi pada bahanmaterial.com. Bisa dilihat di sini ada iklannya, kemudian juga ada promo-promo, kemudian ada produk terbaru, produk terlaris, produk favorit dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada blog dan inspirasi dan berbagai, ada footer juga. Kemudian bisa dilihat di bagian menu di sini terdapat halaman login. Jadi sebelum kita masuk ke akunnya, kita akan diminta untuk melakukan login. Namun jika belum mempunyai akun, kita akan diminta untuk melakukan registrasi akun. Kemudian di sini terdapat beberapa kategori, bisa dilihat di tabel kategori. Ada di bagian semen, misal di sini akan ditampilkan produk-produk semen, kemudian juga kategori-kategori lainnya. Kemudian di sini jika ingin melakukan transaksi, kita hanya akan bisa memilih di tabel produk, kemudian kita pilih produknya, dan juga ada fitur tambahan itu sorting, kita sorting terlebih dahulu. Kemudian jika ingin melakukan checkout, kita pilih produknya, kemudian dipilih stok berapa yang kita mau. Misalnya di sini satu saja, kemudian kita masukkan ke keranjang. Setelah memasukkan ke keranjang, kita akan bisa melihat apa aja barang yang ingin kita check out dengan negatif keranjang. Kemudian kita bisa lanjutkan check out dengan mengklik tombol ini. Kemudian di sini kita akan diarahkan ke halaman pembayaran. Jika sudah diisi form yang ada, kemudian kita bisa melanjutkan pembayaran dengan buat pesan. Kemudian di sini kita bisa melakukan pembayaran bisa lewat berbagai macam platform. Dari sini pembayaran sudah berhasil. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian backend-nya. Jadi di bagian backend-nya itu di halaman home itu menyediakan transaksi mana saja yang sedang berjalan. Kemudian juga ada data master yang meliputi kategori, produk. Kemudian juga ada berbagai informasi seperti stok, gudang, brand, dan lainnya yang semuanya bisa kita lakukan operasi CRUD di dalamnya. Misal di bagian produk kita bisa melihat gambarnya, bisa hapus, bisa edit, bisa tambah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja untuk tampilan dari UI UX baik itu front end maupun back end. Sekarang kita akan masuk ke bagian SUS. Oke, selanjutnya kelompok kami menggunakan pengujian SPS atau System Usability Scale. Nah, di sini
kami melaksanakan mulai tanggal 6 sampai tanggal 11 November dengan sebanyak 15 responden. Di sini setelah perhitungan dapat skor penyesuaian pertanyaan ganjil sebesar 18,60 dan skor pernyataan genap sebesar 17,87. Jika ditotalkan dia mendapatkan 36,47. Nah, jika kita hitung menggunakan khusus akan dikali dengan 2,5 akan menghasilkan 1,17. Nah, berdasarkan interpretasi dasar kasus menurut Ketua pada tahun 1986, nilai tersebut termasuk dalam kategori excellent atau sangat baik. Berikut merupakan dokumentasi SUS. Ini yang pertama ada Armando yang dilakukan pada Kamis jam 6 sampai jam 9 dan hari Jumat jam 10 sampai jam setengah 11. Ini di daerah Tomang, Jakarta Barat. Terus untuk saya pribadi dilakukan pada hari Jumat di sore hari setengah 5 sampai jam setengah 6. Lalu hari Sabtu jam 3 sampai setengah 4. Saya melakukan di dekat rumah saya di Kebun Pala, Jakarta Timur. Lalu yang terakhir ada Sultan hari Senin tanggal 10 November jam 12 sampai jam 2. Ini dilakukan di Cipinang Mall, Jakarta Barat. Sekian presentasi saya, terima kasih.